selamat siang. Perkenalkan saya Citra Marsanabila, saya dari Prodi Sistem Informasi dari UT Bandung. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Tugas 3 ini adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja kita ke PHP admin. Kita langsung saja, di sini sudah ada database rumah sakit yang sebelumnya dikerjakan pada tugas 2. Kita langsung mulai saja ke klik rutin, kita create new rutin, lalu kita beli nama transaksi 1, lalu kita drop parameternya. Di sini kita akan mulai bikin, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel pasien. Start transaction, lalu kita klik insert into tabel pasien, di mana ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kita lihat masuk datanya, ID 6 dengan nama pasien Karina, alamatnya Jalan nomor 2, jenis kelamin perempuan. Lalu kita select pasien. Lalu kita klik go. Transaksi 1 sudah muncul. Lalu setelah itu kita mencoba untuk memanggilnya di SQL ke transaksi 1. Lalu kita coba go. Bisa dilihat di sini data Karina sudah masuk. Namun karena belum dikomit, pasti hasilnya pada tabel pasien tidak akan muncul. Untuk membuktikannya, kita coba lihat di tabel pasien. Di sini Karina dengan ID pasien 6-nya tidak muncul. Karena itu kita akan karena belum dikomit, maka kita akan mencoba perintah selanjutnya. Pada sini kita klik rutin. Kita harus memodifikasinya dulu atau membuat prosedur transaksi baru gitu. Kita klik create new routine. Kita buat transaksi 2. Kita drop parameternya seperti tadi. Bikin transaksinya. Insert itu pasien. Untuk lagi data seperti tadi Karina. Terpanggil nomor 2, jenis kelamin perempuan. Lalu kita select pasien. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah commit agar datanya bisa masuk juga ke dalam tabel. Commit, lalu in. Kita klik go. Prosedur 2 sudah masuk. Kita panggil lagi ke transaksi 2. Lalu kita klik go. Di sini sudah masuk. Mari kita coba lihat di tabel pasien apakah sudah masuk. Sekarang data Karina sudah masuk. Data karena sudah menggunakan perintah commit. Oke, selanjutnya kita ke fungsi selanjutnya, itu rollback, yaitu untuk membatalkan perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Misalnya kita akan melakukan perubahan data pada ID pasien 3 dengan nama J. Misalnya kita ubah ke namanya Justin. Lalu kita langsung coba create routine. Create routine selanjutnya transaksi 3. Bikin start transaction. Kita update tabel pasien di mana nama pasien J, di mana ID bukan J, Justin. Update namanya di mana ID pasien dengan ID nomor ID-nya 3. Rollback, lalu masukin lagi commit, select from tabel pasien. Kita klik go. Kita coba panggil. Kita klik go. Di sini data dengan nama J, masih nama J, seharusnya sudah berubah jadi Justin. Ternyata tidak terjadi perubahan data setelah di rollback.
Kita akan coba di transaksi keempat ini. Transaksi 4. Coba parameternya. Sini kita akan mencoba perintah dan insert data baru pada tabel pasien, di mana kita akan melakukan perubahan nama pasiennya menjadi Martin. Pertama kita bikin kita lakukan lagi set into pasien. Masukin data barunya ID 7 dengan nama Felix. Jalannya jalan Cicak. Nomor 7 dengan kelamin laki-laki. Kita tambahkan perintah rollback, lalu kita update pasien, di mana dengan nama pasien Mark, di mana ID sini diubah itu ID 3 bintang terus pasien. Kita klik go. Mari kita coba panggil lagi ke transaksi 4. Go. Di sini Karina Mark yang sebelumnya dengan ID 3, yang sebelumnya J sudah berubah jadi Mark, namun pada insert data dengan nama Felix tidak masuk. Tidak ada, jadi tidak terjadinya perubahan data karena di rollback yang tadi insert into untuk data Felix, namun perintah update terjadi perubahan pada ID pasien nomor 3. Bisa kita lihat di tabel pasien sudah berubah namanya menjadi Mark, yang sebelumnya J, namun data yang dimasukkan tadi yang bernama Felix tidak masuk. Kenapa data Felix sebelumnya tidak masuk? Karena perintah rollback ini akan membatalkan perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi atau belum dikomit sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan ke perintah checkpoint, di mana checkpoint ini untuk menyimpan proses terakhir. Kita ke transaksi selanjutnya, transaksi kelima. Terus parameternya di sini mulai dengan transaction. Kita akan coba masukkan data baru ke tabel pasien. Kita coba masukkan lagi data Felix yang tadi dengan ID-nya 7. Felix dari jalan Cicahem nomor 7 kelamin laki-laki. Kita tambahkan set point, perintah set point dengan nama point 1. Set kedua kita masuk data baru kita rollback pada poin 1 ke insert selanjutnya. Jalan Cimuk laki-laki kita kita coba go. Kita panggil kita go. Data Karina, Felix, dan data Karina, data Felix, Pino masuk. Cuma data yang ke-8 yang bernama Julia tidak masuk. Kita bisa lihat juga di sini. Data ke-8-nya tidak masuk. Di ke-8 itu tidak masuk karena di rollback. Kita bisa lihat di sini bahwa ID ke-8 itu perintahnya ada rollback.
makanya datanya tidak masuk ke tabelnya. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya, itu perintah trigger, di mana perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data itu dengan menggunakan insert atau masukin data baru, update perubahan data, atau menghapus data. Sebelum digunakan, kita tambah dulu tabel baru. Untuk 5 menit kita buat tabel baru dengan nama tabel barunya tabel obat. Kita masukkan tipnya, kode obat, nama, harga, stok, harga, parisan, harga 10, 5, kita save, tambah lagi tabel baru dengan nama transaksi obat. Kita masukkan dulu datanya dengan ID transaksi, lalu ID pasien, lalu ID obat, dan jumlah, lalu jumlah tiga ID obat, obat 3, jumlah 10, total harga 10, transaksi, save, sudah. Kode obat, lalu kita kembali ke desainer, kita lalu kita relasikan relasi sudah terbentuk. Selanjutnya kita isi dulu untuk tabel obat, ID obatnya 1, kode obatnya A001 dengan nama, stoknya 10, data obat kita masukkan. Misalnya ketika kita akan membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka pada tabel transaksi obat secara otomatis stoknya akan stok pada tabel obat akan berkurang. Itu kita akan membuat perintahnya pada trigger, klik new trigger, di sini kita trigger name-nya jual. Lalu kita masukkan update obat save stok, di mana stok akan dikurang pada jumlahnya, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Di sini nanti update pada tabel obat, di mana atribut stok yaitu dengan mengurangi stok dengan data baru pada atribut jumlah di tabel transaksi, di mana kondisi pada ID obat yang baru diinputkan pada transaksi obat dengan ID obat. Lalu kita klik go. Setelah kita melakukan perintah trigger pada transaksi obat, kita coba dulu masukin datanya. ID transaksinya 1, 3, di pasiennya Mark, di obatnya kedua, jumlahnya 5, harganya 100.000. Lalu kita klik go, data sudah masuk, kita panggil, kita lihat pada tabel obat, bisa kita lihat pada tabel obat dengan ID obat 2, dengan nama obat amoxicillin, stoknya sudah berkurang 5. Seperti yang terjadi pada transaksi ya, di sini kan transaksinya yang dibelinya 5, maka pada tabel obatnya juga berkurang 5. Untuk tugas 3 kali ini sampai di sini dulu. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya yang masih kurang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.